Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu pagi, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir di kamar pribadinya. Sambil merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapa jumlah bintang di langit dan bagaimana cara untuk menghitungnya? Siang harinya, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, akan diberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Maka pengumuman sayembara pun disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran dengan isi sayembara tersebut, sehingga mereka pun berbondong-bondong dan berkerumun. Beberapa orang nampak sangat minat dan berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun tanpa terkecuali. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Dan tiba saatnya sayembara pun dimulai. Dan bertempat di lapangan luas sebelah istana kerajaan. Siapa yang bersedia maju duluan? Ucap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Berapa jumlah bintang di langit? Tanya Baginda Raja kepada komandan pengawal istana. Jumlah bintang di langit itu jutaan, Baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimana cara menghitungnya? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana pun diam beberapa saat, kemudian geleng-gelengkan kepala dan tidak bisa menjawabnya. Sambil melirik, Raja pun mempersilahkan komandan istana untuk duduk kembali. Siapa lagi yang mau mengikuti sayembara ini? Silakan maju, ucap Baginda Raja dengan keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Baginda Raja sambil membenahi pakaiannya yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya miliaran, Baginda, jawab pedagang itu. Bagaimana caramu menghitungnya? Tanya Baginda Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama. Akhirnya Baginda Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempatnya semula. Menuju hitungan mundur kedua, Abu Nawas pun mengacungkan tangannya sambil merangsek ke depan. Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka Raja, ucap Abu Nawas. Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimana kamu menghitungnya? Tanya Baginda Raja. Sebelum menjawab pertanyaan, Abu Nawas minta disediakan seekor kuda jantan besar. Beberapa panitia sayembara pun menggelandang hewan yang diminta oleh Abu Nawas. Jumlah bintang di langit menurut saya adalah sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini, Paduka Raja, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah kuda tersebut. Dan cara menghitungnya pun sangat simpel, Paduka. Tinggal memulai dari angka 1 sampai selesai. Silakan Baginda Raja sendiri yang menghitung. Kalau Baginda tidak percaya, ucap Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana pun hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja pun berpikir bahwa tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan.
Akhirnya raja pun berdiri dan maju sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Memang kau cerdik sekali Abu Nawas, dan ini aku berikan hadiah kepadamu. Kau memang hebat Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun, bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia, memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi Sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru.
Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran kira-kira Allah sedang apa sekarang. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas. Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang, ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu, apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak? Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas.
Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan? Sambung Abu Nawas. Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya, ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, apa syaratnya, Abu Nawas? Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja. Dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas. Mengetahui warna angin bikin semua orang bengong. Dikisahkan, di tempat tinggal Abu Nawas ada seorang gubernur baru yang ditunjuk oleh Baginda Raja. Namun, sayangnya pemimpin di daerah itu diduga menyalahgunakan jabatannya. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap sejumlah sastrawan yang dianggap pintar. Usai beberapa sastrawan cerdas itu ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur kepada para sastrawan. Sastrawan pertama pun menjawab, Anda adalah seorang gubernur yang zalim. Mendengar jawaban itu, sang gubernur pun terperanjat. Apa alasanmu? Tanya balik sang gubernur. Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab dan alasan, jawab sastrawan pertama. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ucap sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Menurutmu, aku ini gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat, jawab sastrawan tersebut. Kau pembohong, sastrawan. Prajurit, masukkan dia ke penjara. Besok dia akan dihukum mati, ujar sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila jawaban adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian beberapa sastrawan yang belum ditangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati, Abu Nawas.
kata para sastrawan itu kepada Abu Nawas dengan penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya, karena gubernur melakukan hal seperti itu. Bagaimana ceritanya itu? Tanya Abu Nawas dengan heran. Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru itu menangkap para sastrawan di kota ini, lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabnya zalim, maka akan dihukum mati. Dan jika jawabnya adil, juga tetap dihukum mati. Kata mereka menjelaskan kepada Abu Nawas. Kalau begitu, pasti gubernur sakit, dia tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami ke sini, Abu Nawas. Kami mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami, Abu Nawas. Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati, tutur para sastrawan itu. Baiklah, kalau begitu aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pergi menghadap sang gubernur. Sesampainya di istana, Abu Nawas pun langsung menghadap gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, gubernur langsung emosi. Hai, ngapain kau datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Aku mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka ya? Tanya sang gubernur. Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini, balas Abu Nawas. Baiklah, Algojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, pinta sang gubernur. Oh, tunggu dulu. Sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku. Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timpal Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, gubernur pun langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu, Abu Nawas. Aku mengampunimu, kata sang gubernur. Bolehkah aku minta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu, Abu Nawas? Katakan saja, jawab sang gubernur. Aku juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku itu, pinta Abu Nawas. Sejenak gubernur terdiam, lalu berkata kepada Abu Nawas. Aku akan mengabulkan permintaanmu, Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Kau harus bisa menjawab 3 pertanyaanku. Baiklah gubernur, aku siap menjawabnya, sahut Abu Nawas. Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman, jawab Abu Nawas. Luar biasa. Jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas, ujar sang gubernur. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan? Tanya sang gubernur. Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam hari yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar, jawab Abu Nawas. Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Memang nyeleneh, tapi masuk akal. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan terakhir. Menurutmu warna angin itu apa, Abu Nawas? Tanya sang gubernur.
Warna angin itu merah, Sang Gubernur, jawab Abu Nawas dengan enteng. Lalu apa alasanmu, Abu Nawas? Tanya Sang Gubernur. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikeroki, pasti akan muncul warna merah di badan kita. Itu menunjukkan kalau angin sedang keluar. Berarti warna angin adalah merah, jawab Abu Nawas menerangkan. Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh Abu Nawas. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut sang gubernur. Maksud Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu kalau di kota ini banyak sastrawan pintar. Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah engkau, Abu Nawas. Aku berniat memanggil mereka untuk kuberi hadiah. Tapi sebelumnya, aku ingin mengerjaimu dulu. Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku untuk menguji kecerdasanmu, Abu Nawas, ucap sang gubernur. Jadi hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura ya? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Benar, Abu Nawas. Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hatinya. Kisah Abu Nawas dan hakim yang angkuh. Kisah lucu Abu Nawas kali ini tentang hakim yang angkuh yang hendak mempermalukan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari seorang hakim angkuh mendatangi rumah Abu Nawas. Hakim itu penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang masyhur. Hakim itu ingin menguji Abu Nawas serta mempermalukannya. Sang hakim yang angkuh itu pun bahkan yakin akan bisa membuat Abu Nawas malu. Assalamualaikum ya Abu Nawas. Sang hakim mengucapkan salam saat tiba di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas begitu tahu tamunya seorang hakim ke rumahnya, terlihat kaget. Dalam pikirannya tidak biasanya hakim yang memiliki kedudukan mulia menyambangi di rumahnya. Waalaikumsalam. Oh Tuan Hakim ya, silakan masuk Tuan. Aduh, ada apa gerangan Tuan berkenan datang ke rumah saya? Tanya Abu Nawas menyelidik. Setelah masuk ke rumah dan dipersilakan duduk oleh Abu Nawas, hakim itu pun menjelaskan maksud kedatangannya. Saya ingin silaturahmi saja dengan Tuan Abu Nawas, sekaligus ingin bertukar pikiran dengan Tuan, ujar sang hakim. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagiku kedatangan seorang hakim. Tapi apa yang dapat saya tukar dari pikiran saya? Sementara Tuan lebih luas ilmu dan pengalamannya, balas Abu Nawas merendah. Diskusi antara keduanya pun berlangsung. Banyak masalah yang dibahas dari sisi pemikiran yang berbeda. Abu Nawas memang cerdik, hingga hakim ini pun rupanya banyak tersisih saat beradu argumen. Mulailah muncul keinginan hakim membungkam Abu Nawas. Dia yakin dengan kemampuan ilmu tentang hukum bisa menang. Tuan Abu Nawas, seandainya manusia mau mengikuti tatanan hukum dan norma, tentu akan aman tentram kehidupan ini, ujar sang hakim mengeluarkan ilmu pengetahuan hukumnya. Tidak demikian juga Tuan, sanggah Abu Nawas.
Hukum dan norma akan membuat semuanya tertib, Abu Nawas, ujar sang hakim. Bukan manusia yang harus mengikuti hukum dan norma, tapi hukum dan normalah yang harus mengikuti nilai-nilai kemanusiaan. Maka keadilan akan terjadi dan kehidupan pasti aman dan tentram, karena rasa keadilan terpenuhi, Tuan, jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim ini pun terdiam dan merasa malu. Pernyataan Abu Nawas seperti tamparan keras ke arah wajahnya. Akan tetapi, karena tidak mau ketahuan dipermalukan, hakim ini pun kembali menyiapkan pertanyaan kepada Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, seandainya Tuan diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang Tuan pilih? Tanya sang hakim. Dirinya pun yakin, kali ini Abu Nawas akan bisa dipermalukannya. Abu Nawas yang cerdik itu pun menatap wajah sang hakim. Dalam hatinya dia bergumam kalau hakim ini harus diberi pelajaran. Ya jelas saya milih kekayaan, Tuan, jawab Abu Nawas. Hahaha, masa Tuan Abu Nawas pilih kekayaan? Kok seorang cendekiawan seperti Tuan lebih mengutamakan kekayaan daripada kebijaksanaan? Menurut saya ini lebih memalukan, Tuan, ledek sang hakim dengan tawa kemenangan. Abu Nawas pun hanya diam. Dia biarkan hakim itu menuntaskan tawa senangnya. Setelah hakim itu berhenti tertawa, Abu Nawas pun berkata, "Memangnya salah ya, Tuan, kalau saya memilih kekayaan?" tanya Abu Nawas. Ya jelas dong, seharusnya seorang cendekiawan yang dikenal cerdik seperti Tuan Abu Nawas menempatkan kekayaan setelah kebijaksanaan, ucap sang hakim. Lalu, kalau Tuan sendiri diberi pilihan itu, akan memilih yang mana? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saya akan memilih kebijaksanaan, Tuan, apalagi saya seorang hakim, jawab sang hakim. Oh begitu ya, Tuan Hakim. Dengarkan, Tuan Hakim. Seseorang itu akan memilih sesuatu yang belum dimilikinya, Tuan, tegas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, sang hakim pun langsung terdiam. Dirinya merasa kembali dipermalukan oleh Abu Nawas. Dia tidak menyangka pertanyaan jebakan untuk Abu Nawas malah menjebak dirinya sendiri. Hakim itu pun benar-benar menyadari kalau Abu Nawas yang cerdik bukan hanya omong kosong. Buktinya, Abu Nawas bisa dengan mudah memutar serangan kalimat dari dirinya yang tidak terduga sebelumnya. Tuan Abu Nawas, kali ini saya yakin kalau Tuan memang seorang cendekiawan yang benar-benar cerdik. Saya mohon maaf, Tuan Abu Nawas. Saya sudah berupaya mau mempermalukan Tuan. Dan akhirnya, hakim itu pun jujur kepada Abu Nawas tentang niatnya datang ke rumah Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Abu Nawas hanya tersenyum saja. Dia sudah bisa menghadapi banyak orang yang berupaya menjebak dan menguji kemampuan berpikirnya. Kisah Abu Nawas mengalahkan seorang mafia tanah. Dikisahkan, Abu Nawas memandangi tamannya yang sudah lama terbengkalai. Saat Abu Nawas sedang bersenang-senang di dalam taman, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar lelaki tersebut kepada Abu Nawas. Dan lelaki tersebut diduga adalah seorang mafia tanah. Abu Nawas pun kaget dan ia pun langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku, tahu?
"Kau jangan mengaku-ngaku ya," ucap Abu Nawas. Akan tetapi, si mafia tanah itu pun sangat kukuh dengan pendiriannya. Ia mengatakan bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas pun tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tak ada jalan lain lagi bagi Abu Nawas kecuali melaporkan kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja saja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah pun mundur. Ia pun tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Lalu keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah. Akan tetapi tiba-tiba ia mengaku bahwa kebun itu adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit, Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputuskan secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan dengan masalah tersebut. "Saya setuju, Baginda Raja," balas Abu Nawas. "Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus tersebut." Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditanganinya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja pun sangat yakin kepada hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja yang rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah tersebut. Baginda Raja pun yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada. Akan tetapi, sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut adalah miliknya, maka hukuman penjara siap menanti kalian," ancam Baginda Raja. "Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih kesempatan sekali lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukum kalian," ucap Baginda Raja memberikan ancaman. Akan tetapi, si mafia tanah pun tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim pun bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pada kesempatan pertama, hakim pun bertanya kepada mafia tanah, "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada mafia tanah. Si tuan tanah pun tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang. Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Karena tak pernah menghitungnya, lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun. Setelah terdiam agak lama,
Hakim pun kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohon yang ada di kebunmu?" Si tuan tanah pun hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampak grogi berat dan tidak bisa berkata-kata. Melihat tuan tanah ini, hakim dan baginda raja pun makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian, giliran Abu Nawas yang diberi pertanyaan oleh sang hakim. "Hei Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya hakim kepada Abu Nawas. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab tuan hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda, tuan hakim?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu, Abu Nawas." "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda, tuan hakim," tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut pun langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim pun mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kau tuan tanah, karena kau telah berbohong, maka kau akan dihukum penjara," ujar tuan hakim lalu mengetuk palu dan persidangan pun selesai. Dan bisa ditebak bahwa wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah Abu Nawas, kecuali dengan kau," pangkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas lolos dari jebakan orang ateis saat kelaparan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis merupakan keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya orang ateis tersebut. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia selalu berbagi dengan para tetangganya, termasuk orang ateis itu. Begitupun sebaliknya, tetangganya yang ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas jika mendapatkan rezeki yang banyak. Mereka pun hidup dengan rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda. Namun ada salah satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan perilaku Abu Nawas. Pasalnya, karena setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata padanya, "Alhamdulillah," saat orang ateis tersebut melewati depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya orang ateis itu. Karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumah Abu Nawas. Dan itu pun sudah menjadi kebiasaannya. Lama-kelamaan, tetangga ateis ini merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ucapan Abu Nawas. Suatu pagi, saat hendak berangkat kerja, orang ateis ini pun melihat Abu Nawas sudah duduk di depan rumahnya. Saat orang ateis ini melintas tepat di depan Abu Nawas sambil tersenyum, terdengar ucapan Alhamdulillah. Maka marahlah orang ateis itu, dan ia pun berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia pun berteriak dengan mata melotot. Abu Nawas pun terkejut melihat orang ateis itu tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salahku?"
Tanya Abu Nawas dengan heran. Aku tidak suka dengan ucapanmu, Abu Nawas. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku, bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas pun memilih untuk mengalah. Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya lagi, ucap Abu Nawas. Akibat kejadian tersebut, akhirnya hubungan antara mereka pun menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan baik. Namun tetangga ateis tersebut justru menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan perutnya sangat lapar. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas pun berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rezeki, ya Allah. Malam ini saya sangat lapar, saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas di dalam doanya. Rupanya, doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya, yaitu orang ateis tersebut. Maka muncullah pikiran jahil di benak orang ateis itu. Aku akan mengerjai Abu Nawas sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberikan makanan, pikir orang ateis itu. Kemudian, orang ateis itu pun pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu orang ateis." Sepulangnya dari warung, ia pun meletakkan kantong plastik yang berisi roti tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Orang ateis itu pun lalu mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia pun penasaran dengan reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa, akhirnya menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia pun terkejut karena melihat ada kantong plastik di depan rumahnya. Karena penasaran, ia pun segera membuka kantong plastik tersebut. Dan ternyata isinya adalah beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah berteriak. Namun tiba-tiba ia menemukan secarik kertas yang berada di antara tumpukan roti tersebut. "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu ateis." Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas dalam hatinya. Dengan suara lantang Abu Nawas pun berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan makanan untukku melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Mendengar ucapan Abu Nawas tersebut, tentu saja orang ateis itu pun kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar Abu Nawas, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutu orang ateis itu dalam hatinya. Kisah Abu Nawas mengajari lembu mengaji Al-Quran. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja pun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. "Hai pengawal, panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," titah Baginda Raja. Lalu pengawal itu pun bergegas menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas,
Pengawal itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan Tuan untuk datang ke istana hari ini juga." "Hei pengawal, memangnya ada apa aku dipanggil ke istana?" "Hamba tidak tahu Tuan. Mungkin Baginda Raja nanti di istana akan memberi penjelasan kepada Tuan Abu Nawas," ucap pengawal itu. "Baiklah, mari kita datang ke istana kalau begitu pengawal," ucap Abu Nawas. Lalu pengawal dan Abu Nawas pun bergegas menuju istana. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun tiba di istana. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu Abu Nawas untuk mengajari lembuku ini supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembuku ini tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk membunuhmu." Titah Baginda Raja. "Baiklah tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Titah paduka yang mulia hamba junjung di atas kepala hamba." Kemudian Abu Nawas pun disuruh pulang dengan membawa seekor lembu. Sesampainya di rumah, lembu itu pun diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya terhadap lembu tersebut. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari dan dari zuhur sampai maghrib selama beberapa hari, sehingga tidak terfikirkan untuk menghadap Baginda Raja ke istana. Setengah bulan kemudian, Baginda Raja pun menyuruh seorang pengawal untuk melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah Abu Nawas mampu mengajari lembu itu untuk mengaji? Namun, apa yang disaksikan oleh pengawal itu di rumah Abu Nawas tiada lain adalah cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Melihat kejadian itu, maka pengawal itu pun melaporkan hal itu kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda Raja," kata pengawal itu sesampainya di istana. "Hamba melihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk paduka. Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu atau. Mendengar penjelasan pengawal itu, Baginda Raja pun terheran-heran. Setelah berpikir sejenak, Baginda Raja pun bertitah, "Hai pengawal, panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit ya tuanku," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu 3 kalimat, atau. Aku mau tahu apa arti perkataan itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun paduka," kata Abu Nawas.
Arti atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian, hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai paduka. Atau hamba yang mati atau paduka yang mati. Atau salah satu barulah habis perkara lembu tersebut paduka. Ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terperanjat dari tempat duduknya. Ia pun tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah merenung sejenak, Baginda Raja pun berkata, "Kalau begitu, lembu itu boleh kamu ambil atau kamu jual, atau kamu sembelih dan kamu masak, Abu Nawas." "Terima kasih banyak paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu ia pun mohon diri pulang ke rumahnya dengan langkah ringan dan hati yang senang. Kisah Abu Nawas mengalahkan orang ateis. Kecerdikan Abu Nawas memang luar biasa. Tidak henti-hentinya kisah Abu Nawas bikin heboh sekaligus kagum Baginda Raja. Dan kali ini, kisah tentang Abu Nawas mengalahkan seorang ateis yang bertanya siapa pencipta Tuhan. Dan orang ateis itu pun tidak menyangka akan kalah dengan Abu Nawas. Dikisahkan, suatu hari ada orang asing datang ke kota tempat Abu Nawas tinggal. Orang asing itu menyatakan diri tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Dan keadaan kota pun benar-benar gaduh oleh orang asing ateis itu. Baginda Raja pun mendengar kabar kegaduhan yang juga meresahkan rakyatnya. Dan akhirnya Baginda pun segera meminta agar orang asing ateis itu dipanggil ke istana. Sehingga datanglah orang asing itu pun ke istana. Dan sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung bertanya kepada orang ateis itu, "Hai orang asing, kenapa kamu membuat kegaduhan di negeri ini?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Dan orang asing ateis itu memang kurang ajar. Dia bukannya menjawab pertanyaan Baginda Raja, malah ia kembali menantang untuk dibuktikannya keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun menyabarkan dirinya, lalu bertanya lagi kepada orang asing tersebut, "Memangnya agamamu apa? Kalau kami di sini memeluk agama Islam," ujar Baginda Raja. "Saya tidak percaya Tuhan," jawab orang ateis itu. "Kami percaya adanya Tuhan. Kuharap kamu jangan mengganggu rakyatku dengan ulah gaduhmu," ujar Baginda Raja. Dasar orang asing itu tidak memiliki adab. Dia malah menantang Baginda Raja menjawab pertanyaan dan membuktikan keberadaan Tuhan. Baginda Raja pun dengan sabar mempersilahkan orang asing itu pun bertanya, "Sesuatu itu ada penciptanya ya? Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan?" tanya orang ateis itu kepada Baginda Raja. Suasana pun hening. Baginda Raja pun berpikir mencari jawaban di luar ajaran agama. Kalau Baginda Raja menjawab dengan Al-Quran atau hadis-hadis, jelas orang asing itu tidak terima sebab ia adalah ateis. Dan orang ateis itu pun seperti tahu pikiran Baginda Raja. Jawabnya harus masuk akal. "Saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya kitab sucimu, jadi jangan jawab pakai itu," kata orang asing itu. Dan Baginda Raja pun terus memikirkan jawaban logis untuk membungkam orang asing itu.
Melihat Baginda Raja kebingungan, salah seorang menteri mendekat kepada Baginda Raja. Baginda Raja, kalau orang begini, serahkan saja kepada Abu Nawas. Pasti orang asing ini akan kalah argumen. Bisik sang menteri kepada Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun menyetujuinya dan meminta untuk dipanggilkan Abu Nawas. Baginda ingin mendengar lagi dan yakin kalau nanti jawaban dari Abu Nawas bikin heboh pastinya. Abu Nawas pun akhirnya dijemput oleh prajurit ke rumahnya. Tak lama kemudian, prajurit dan Abu Nawas pun tiba di istana. Dan Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan duduk di dekat Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh hamba tahu, kiranya ada urusan apa hamba dipanggil ke istana Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Lalu, diceritakanlah tentang orang asing yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan juga tantangannya kepada Baginda Raja. Orang asing ini tidak percaya Tuhan. Dia bertanya siapa pencipta Tuhan. Jawabnya harus masuk akal, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun manggut-manggut, lalu dia menatap orang ateis itu dengan tajam. Abu Nawas memang mendengar kalau ulah orang asing sudah begitu menggemparkan. Bahkan pertanyaannya bisa membahayakan keyakinan umat. Lalu Abu Nawas pun mohon izin kepada Baginda Raja untuk pindah duduk dan mendekat berhadapan dengan orang asing itu. Apa yang kamu tanyakan? Tantang Abu Nawas kepada orang ateis itu. Orang asing itu pun sikapnya congkak karena yakin Abu Nawas tidak akan mampu memberikan jawabannya. Anda Muslim, percaya semua ada penciptaannya, baik yang gaib maupun yang nyata. Apa itu benar? Tanya orang ateis itu kepada Abu Nawas. Ya, tidak salah. Kami percaya alam semesta dan seisinya. Dan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau tanya, siapakah pencipta Tuhan yang kamu yakini pencipta alam semesta dan seisinya? Abu Nawas pun sesaat terdiam. Ia berpikir untuk jawaban yang logis dan tepat. Orang asing itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum. Ia meyakini bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya. Baginda Raja dan para menteri terlihat tidak tenang, takut apabila Abu Nawas tidak mampu untuk menjawabnya. Dan kalau itu terjadi, mereka semua akan dipermalukan oleh orang asing itu. Abu Nawas memang cerdas, logikanya kuat. Dia sudah memiliki jawabannya. Begini saudara, kita ibaratkan alam semesta dan seisinya adalah angka. Nah, angka 3 menurutmu berasal dari mana? Kata Abu Nawas. Itu hanya pertanyaan mudah. Tentu angka 3 berasal dari 1 ditambah 2, jawab orang asing tersebut. Ya benar, kita lanjutkan sekarang. Angka 2 berasal dari mana? Mudah sekali, tentu angka 21 ditambah 1, jadi hasilnya 2. Ujar orang asing masih dengan sikap angkuhnya. Benar, sekarang asal angka 1 menurut Anda dari mana? Tanya Abu Nawas kembali. Dan mendapat pertanyaan ini, orang asing itu pun gelagapan. Dia terdiam tidak mampu untuk menjawabnya. Suasana pun menjadi hening. Para menteri juga Baginda Raja sejak dari awal terjadi dialog Abu Nawas dan orang asing semuanya tegang. Takut Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jawaban yang telak. Nah, kan Abu Nawas bikin heboh lagi. Orang ateis itu mati kutu loh.
terdengar bisik-bisik para menteri dengan nafas lega. Abu Nawas pun kemudian mendekatkan posisi duduknya ke orang asing yang masih terdiam itu. Begini saudara, Anda bertanya siapa pencipta Tuhan? Maka jawab dulu angka 1 ini berasal dari mana? Anda tidak bisa menjawabkan. Orang asing itu pun mengangguk, mengaku tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi sama juga ketika Anda bertanya kepada kami tentang Tuhan siapa penciptanya. Kami juga tidak bisa menjawab, tutur Abu Nawas. Dalam agama Islam, keberadaan Allah sebagai Tuhan itu Dia yang awal dan yang akhir. Semoga Anda paham Tuan, tegas Abu Nawas. Dan akhirnya, orang asing yang mengaku ateis itu tidak bisa menjawab. Kalah argumen dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja pun tampak tersenyum, senang semakin bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini.
Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat. Mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas dan tukang sihir burung. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Setiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya tersebut. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid berkunjung ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas pun kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu Baginda Raja. Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar kok. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana, ucap Baginda Raja. Alhamdulillah Paduka, keadaan saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Baginda Raja pun melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. Wah, kamu sekarang memelihara burung ya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja.
Betul sekali Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Sang raja pun kembali berkata, burung kamu bagus Abu Nawas, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku Abu Nawas. Berapapun harganya pasti aku akan membayarnya. Abu Nawas tidak menjawabnya, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja. Akhirnya, keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Akan tetapi di depan pintu gerbang istana, dua orang pengawal menteri telah menahan Abu Nawas. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, ada keperluan apa kamu datang kemari? Tanya pengawal itu. Abu Nawas pun menjawab, tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya ini. Oleh sebab itulah saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja. Mendengar penuturan Abu Nawas, salah seorang pengawal itu pun berkata, tinggalkan saja burung jelek itu di sini, biar aku yang akan menyerahkannya kepada Paduka Raja. Abu Nawas pun menurut saja. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin untuk melawannya. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Kedua pengawal itu pun lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Paduka Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, ucap pengawal. Kurang ajar Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan nada penuh emosi. Sang raja pun merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi malah burung gereja yang dikirimkannya. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas pun tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas, ujar pengawal itu dalam hatinya. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nurimu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirimkan burung gereja ke istana Abu Nawas. Itu suatu penghinaan untukku Abu Nawas, kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarahnya. Abu Nawas pun kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang dikirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah Baginda Raja. Istana Paduka telah kemasukan dua orang penyihir Paduka. Penyihir yang mana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Siapa mereka? Dua orang penjaga pintu istana itu penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja Paduka, jawab Abu Nawas. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana Paduka. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka. Sang raja pun bertanya, burung apa itu Abu Nawas?
Burung pipit Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Burung pipit, kamu sendiri tahu saya tidak suka dengan burung pipit, timpal Baginda Raja. Sabar dulu Paduka. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana itu Paduka. Pagi-pagi sekali Abu Nawas pun sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipitnya. Di depan gerbang lagi-lagi Abu Nawas pun dicegat oleh kedua pengawal tersebut. "Hai Abu Nawas, ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Kan sudah kubilang, Paduka Raja tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maafkan aku, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda Raja, tapi aku keliru mengambilnya." Baginda Raja pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang sudah tahu Baginda Raja sangat benci dengan burung nuri. Paduka Raja pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. "Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah. Taruh saja di situ burungnya, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda Raja," perintah pengawal istana. Terpengaruh dengan bujukan Abu Nawas, akhirnya kedua pengawal itu pun menukar burung pipit dengan burung nurinya. Setelah itu mereka pun menyerahkan kepada Baginda Raja. Keduanya pun sangat senang sekali, karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja pun terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu menjadi pucat. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja pun langsung memecat mereka dan memberikan hukuman. Kisah Abu Nawas diuji oleh jin dan berakhir tertawa ngakak. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sedang mencari kayu di hutan sembari membawa kapak usang untuk mempermudah pekerjaannya. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Kapak usang milik Abu Nawas pun terjatuh ke dalam jurang. Abu Nawas pun langsung panik dan bingung karena kapaknya jatuh ke dalam jurang. Melihat Abu Nawas dengan gelagat demikian, tiba-tiba datanglah seorang jin yang berubah menjelma menjadi seorang kakek-kakek. Kemudian kakek itu pun menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun, kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, yaitu berlapiskan emas yang sangat mewah. "Apakah ini kapakmu, Nak?" ucap sang kakek sembari menunjukkan kapaknya. "Bukan, Kek, itu bukan kapakku," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu pun langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Dan apakah ini kapakmu, anak muda?" tanya sang kakek lagi. "Bukan, Kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar orang yang jujur. Sebelum memberi dua kapak mahal tadi, kakek itu pun bertanya kepada Abu Nawas, mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu. "Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, Kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki.
Bagiku kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa karena bisa memberikan nafkah yang halal, tutur Abu Nawas. Dan akhirnya kakek itu pun memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah kejujuran Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ saja, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Dan akhirnya, jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas dan kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas pun langsung mencari istrinya. Sudah semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya hilang secara misterius. Lalu kakek itu pun datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai anak muda, apa yang sedang kau cari?" Ucap sang kakek sambil menawarkan diri untuk membantu Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian yang kotor. "Tenang saja anak muda, aku akan membantumu dan pasti akan menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas pun teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke dalam jurang dan membantunya untuk mengambilnya, dan akhirnya memberikan 2 kapaknya kepada Abu Nawas. "Wah, rupanya kakek ini ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai anak muda, apakah benar ini adalah istrimu?" Lalu Abu Nawas pun melihat dari ujung kepala sampai kaki wanita itu. Apakah benar wanita itu adalah istrinya? "Benar kek, ini istri saya," kata Abu Nawas. "Bukan, ini bukan istrimu anak muda. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur," ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas pun menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak kemarin. Kakek itu pastinya akan membawakan 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik lagi itu kepadaku, seperti kapak kemarin," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja.
Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu. Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap,
dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjahit batu lumpang Baginda Raja. Abu Nawas memang sering ditantang oleh Baginda Raja untuk melakukan hal-hal yang sangat sulit. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas selalu berhasil menjawab tantangan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, nampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa yang harus aku lakukan agar Abu Nawas bisa kena jebak? Pikir Baginda Raja dalam hatinya. Untuk beberapa lama, Baginda Raja pun masih belum menemukan cara. Hingga akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Akan tetapi, dari sekian banyak usulan para menterinya itu, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri saja bisa untuk menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tidak puas. Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas untuk menjahitnya, Paduka, kata salah satu menterinya. Mendengar usulan salah satu menterinya itu, Baginda Raja pun langsung kegirangan. Usulmu bagus juga, Menteri. Saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari sekarang juga, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja memenuhi panggilannya untuk datang ke istana. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untukmu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayangnya lumpang itu sudah retak dan hampir terbelah menjadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja,
Sontak saja tubuh Abu Nawas pun mendadak berkeringat. Wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi yang diberikan oleh Paduka ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hatinya. Hai Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu kamu sehari. Kalau kamu tidak bisa, maka kamu akan mendapatkan hukuman Abu Nawas, gertak Baginda Raja. Dan sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini Abu Nawas, kata Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumah sambil membawa batu lumpang yang retak itu. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja yang telah retak itu. Setelah sampai di istana, Baginda Raja pun bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah kamu jahit Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Paduka yang mulia. Saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan batu lumpang milik Paduka yang mulia. Dan saya minta tolong kepada Paduka yang mulia untuk memilih serat dari batu kecil yang saya kumpulkan ini. Setelah ini, saya akan menjahit batu lumpang milik Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini Abu Nawas? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit pakai benang biasa Paduka. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu Paduka, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Dan dengan terpaksa, Baginda Raja pun kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas yang mustahil yang diberikan oleh Baginda Raja.